PAN, selanjutnya Demokrat ini langsung nanti disampaikan oleh pimpinan Pak Dedi Yusuf. Jadi saya langsung ke meja pimpinan aja. Pak Dedi Yusuf, silakan Pak Dedi Yusuf. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kang Wamen yang saya hormati, Bima, dan para PJ, Pak Gubernur Sumatera Utara, beserta jajaran PJ Bupati, Wali Kota, Pak PJ Gubernur Aceh, beserta jajarannya, pimpinan dan anggota Komisi 2. Saya langsung saja 3 hal saya ingin sampaikan. Pertama, kita mengapresiasi tentunya terhadap apa yang dilakukan oleh Kemendagri untuk mengizinkan kita melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah, terutama dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan APBN. Ada DAK, ada DAU, ada bagi hasil. Saya mau men-state sedikit saja. Dulu ketika saya menjadi pimpinan Komisi 10, ada anggaran pendidikan, Pak. Anggaran pendidikan kita itu kurang lebih total sekitar hampir 700 triliun. 52%-nya turun ke daerah. Sekitar 346 triliun turun menjadi DAU dan DAK pendidikan. Ketika sudah di daerah, DPR tidak tahu menahu itu digunakan untuk apa. Dan realitanya ratusan triliun yang turun tidak serta-merta meningkatkan APK, angka partisipasi kasar atau angka lama sekolah, bahkan angka kecerdasan IQ setiap anak-anak di Indonesia rata-rata hanya di bawah 80 poin. Ini menandakan anggaran yang turun belum tepat sasaran. Belum lagi DAK, DAU bagi hasil yang lainnya. Itu sebabnya kami di sini sepakat, rasanya ke depan kita perlu mengevaluasi agar target output outcome dari Presiden, Pak Prabowo misalnya hari ini sudah mencanangkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menuju generasi emas itu harus benar-benar spesifik. Yang kedua, saya ingin juga mendukung apa yang sudah menjadi keputusan MK 136 14 November 2024 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, terutama masalah netralitas ASN. Di situ disebutkan bahwa MK sudah memutuskan adanya apa namanya di sini pelanggaran-pelanggaran kepala daerah, pejabat daerah, TNI, Polri yang membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu seperti yang dijelaskan pada pasal 71 Undang-Undang, termasuk di dalamnya kepala desa, lurah, dan seterusnya dapat dipidana paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Ini saya pikir sudah bagus, kita Komisi 2 sangat sepakat dengan hal ini. Yang jadi pertanyaannya Pak, ini kan tinggal seminggu lagi. Padahal kami semua tahu di sini bahwa netralitas ASN ataupun juga lurah, kepala desa dan lain-lain itu sudah terjadi. Pertanyaannya, bisakah dalam 1 minggu ini para kepala daerah membuat shock terapi? Ada yang kena. Karena kalau tidak ada shock terapi, ini percuma keputusan MK ini. Karena waktunya tinggal 1 minggu lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu pasti semua sudah tahu ada ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, lurah, kepala desa, dan lain-lainnya. Jika ada laporan dari Bawaslu, kenakan ini, pasal ini. Tapi kalau dalam 1 minggu ini tidak terjadi pengenaan sanksi, itu namanya kita membiarkan kondisi ini terjadi. Dan ini penting sekali karena kita paham saat ini semua pasti sedang sibuk-sibuknya. Dan kemarin Komisi 2 sudah mendorong adanya bansos itu dipending untuk sementara. Terutama tadi yang kaitannya dengan APBD. Yang kedua. Yang ketiga, saya berterima kasih sekali. Kemarin Pak Mendagri dalam sambutan mengatakan banyak sekali honorer titipan pejabat, terutama tim sukses untuk kepala daerah. Bapak Ibu, setiap pilkada pasti akan menyisakan di kemudian hari rombongan honorer yang akan masuk tiba-tiba karena terkait tim sukses. Yang saya ingin canangkan di sini, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai ada yang mengiming-imingi. Calon-calon ini mengiming-imingi. Sehingga perjuangan kami di Komisi 2 dan juga Kemendagri selama ini
terkait honorer-honorer K2, K1 yang sudah bertahun-tahun kita perjuangkan, tiba-tiba masuk barang baru lewat ini yang kita perjuangkan. Ini saya mohon tolong diperhatikan hati-hati, para PJ bisa dikalkulasi mana yang memang sudah lama dan berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi honorer. Jangan sampai nanti tim sukses baru inilah yang merebut positioning karena formasi ditentukan oleh kepala daerah. 3 hal itu saja, mungkin tidak sampai 5 menit, Ketua. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi